Salam santun, salam rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Tiang Santang Putra Sunda alias Putra Munding Wangi. Teman-teman yang di rumah dan sahabat-sahabat yang dimana berada dari Sabang sampai Merauke, semoga saudara-saudaraku puas untuk melihat channel Tiang Santang Putra Sunda ya. Di malam ini kita kebetulan malam Jumat dan masih bertepatan kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya Samudra besok diberi selalu diberi kekuatan ya. Amin, amin. Untuk menjalankan ibadah puasa. Kameramen, semoga besok diberi kekuatan juga kameramen ya untuk puasa. Ya, siap, Raden. Karena kita selaku umat muslim ya wajib kita untuk berpuasa, dan semoga kita semua untuk ya kaum muslim mudah-mudahan diberi kekuatan dalam menjalankan ibadah puasanya, Diberi ketabahan, keselamatan dan diberi rezeki yang lebih lah. Amin. Amin. Samudra Ya. si Adipati tadi disuruh kemana dia? Suruh ngecek tadi sama Raden. Kontrol. Masalah itu ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan lah dia nanti hasilnya memuaskan, karena kita ya selaku umat muslim ya dan selaku manusia yang beragama, walaupun berbeda-beda agama, tapi tetap semua agama mengajarkan yang baik ya. Iya. Semua agama tetap mengajarkan yang baik. Jadi di agama manapun tetap yang namanya dosa musyrik tetap itu harus tidak ada, karena ini kita harus menjaga ya, takut yang kabar dari selentingan ya, Iya. dari warga-warga di situ katanya ada yang keramat yang dipakai sesat ya. Iya, dipakai sesat yang tidak harus kita patut dituruti. Ya. Jadi karena kemusyrikan di agama manapun itu dilarang ya. Dan kita harus mencegahnya. Kita karena malam Jumat seperti biasa kita duduk seperti biasa, kita sampai menyatukan suasana alam ya, Iya. untuk ke jiwa, biar jiwa kita dan pikiran kita tenang. Karena manusia tanpa diberi jiwa yang tenang, pikiran akan melantur. Hanya mari kita jalan dulu. Nanti sini aja seperti biasa kita. Ini aja, Raden. Ini aja seperti biasa. Ini tempat saya dengan si Adipati. Kalau dengan si Adipati, nih Samudra ya. Kalau saya lagi nggak ada, Iya. saya dengan Adipati suka di sini. Kameramen agak takut nggak kedengar suaranya. Jadi kalau sama si Adipati, ya saya selalu di sini. Kalau pikiran lagi nggak Jadi konsen, meluangkan waktu kosong ya, Den. ya di sini. Jadi kita menikmati suasana alam biar bersatu dengan alamnya. Karena apa? Manusia terkadang kita begini ya, Samudra, belajarlah pada alam ya, dan bergurulah pada hati, karena hati belum pernah berbohong ya, hati belum pernah munafik. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, hati tetap mengaku. Makanya tidak ada guru yang paling sempurna, guru yang sangat belum pernah berbohong adalah hati. Makanya bergurulah pada hati ya. Kita belajar pada hati ya, berguru pada hati ya. Jadi karena hati kita itu belum pernah berbohong, makanya tidak ada guru yang paling sempurna, cuma hati. Dan bergurulah pada alam. Semua alam yang ada ya
suasananya malam, siang, pohon apa itu kita berguru di situ. Kehidupan berguru pada alam. Itu Samudra. Makanya saya suka memberi arahan ya dan konsultasi ngobrol dengan si Adipati di sini. Membuat si Adipati sekarang dia benar-benar fokus untuk menjiwai arti sebuah kehidupan. Dan biar lebih refleks lagi ya. Betul. Dan jangan lupa kamu ya jangan sekali-kali meninggalkan ya apa kewajiban kita, apalagi di malam-malam tertentu ya, zikir terus untuk pendekatan kita ke Sang Pencipta. Jadi lebih banyak kita beribadah gitu ya. Iya. Biar Jadi kita bisa diterima nantinya di sisi Allah gitu. kita bertemunya kemarin dengan rombongannya Ganas, dengan rombongannya Gus Yuda, dengan rombongannya Kang Adin, ya Kang Tompel, terus Den Lintang, terus Kang Leer, itu semua kita ada hikmah, ya. Di balik itu ada hikmahnya. Di suatu pelajaran buat Itulah, karena kalau kita kaji, betul, sehebat apapun orang, sekuat apapun itu ilmu, tanpa ada persatu dan persatuan ya dengan sesama, tetap kita masih bawah. Si apa? Kamu tolong nanti ya dipersiapkan untuk kita rencananya kita akan menolong juga Iya. ya, membantu saudara kita yang namanya Kang Adin. Kang Adin. Yang namanya Kang Adin terlihat dia kayak lagi punya masalah, dan mungkin saya akan menugaskan kamu ya dengan si Adipati Ya. untuk membantu Kang Adin. Dikarenakan walaupun bagaimana Kang Adin sekarang udah menjadi sahabat kita, Ya. menjadi teman kita, saudara kita. Jadi ketika ada saudara kita lagi kesulitan ya, Lagi kesusahan, tolong bantu. Walaupun di jauh, walaupun posisinya di mana, tetap kita bantu ya. Jadi nanti kamu sama Adipati ya, Iya. tolong nanti berangkat karena kan kasihan Kang Adin itu udah bagian keluarga kita. Mudah-mudahan nanti kamu dengan si Adipati berangkat di jalan tidak ada masalah dan diberikan keselamatan dan lancar, tidak ada halangan di jalan ya. Terus di Padepokan kamu kemarin di Padepokan yang satu lagi gimana? Alhamdulillah, dan kemarin saya bisa merasakan ya adanya aura-aura ya, alhamdulillah lah, intinya saya bisa mengatur dan bisa intinya aman lah gitu, dan aman, alhamdulillah aman untuk masalah hal-hal yang lebih aura-aura negatif, aman. Jadi intinya saya alhamdulillah bisa mengatasi dan kemarin. Tolong nanti ya kamu di sana yang paling didewasakan ya. Ya. Tolong kamu di sana jaga juga anak-anak dengan Insya Allah saya bisa menjaganya. Rampes. Rampes. Si Adipati. Adipati ini ya. Adipati nih. Samudra Sehat. sehat. Ya tadi sini saya tadi ke sana Raden, ke Padepokan nggak ada. Padepokan yang satu lagi nggak ada. Saya berpikir oh sekarang malam Jumat pasti ke tempat biasa kita. Iya. Karena kita di sini Iya. bisa menghubungkan, kita bisa menikmati suasana alam ya, yang ketika kita nyaman. Iya, tempat kita bermeditasi itu di sini. Jadi saya tahu pasti ke sini lagi. Amin, syukur. Ini gini Raden. Iya. Tadi saya menelusuri ke sana, ternyata benar. Itu di
di tempat itu keramat yang seperti pesugihan yang tadi bisa dibicarakan. Itu seperti pesugihan, jadi bukan untuk ilmu apa-apa, itu sebenarnya untuk memperkaya diri. Jadi bikin orang itu menyimpang lah. Jadi menyembahnya itu bukan nama Tuhan, bukan nama Allah. Jadi semacam kayu pohon beringin gitu gede. Itu di situ seperti ada sesajen, seperti apel, jeruk kayak gitu kan. Sajen ya, Iya, sesajen. Bahkan yang datangnya juga sampai saya sempat ngobrol sama mereka. sama orang pendatang ke situ. Iya, itu di situ tadi saya ketemu sama 3 orang. Itu ucapannya sama. Jadi dia itu usaha, cuma dia jalannya itu dari pohon itu. Jadi dia kayak apa ya? Jadi Memuja. Dia memintanya di situ. Iya. Jadi istilahnya gini, mungkin dia musyrik ya. Iya, udah menyimpang dari aturan agama. Jadi udah musyrik dia itu, Raden. Bahkan orangnya juga pada udah sukses. Mobilnya juga yang awal. Banyak yang datang. Iya, yang awalnya itu 1 orang, yang awal 2 mobil. Yang ke situ. Iya. Oh, berarti Satu yang orang datang-datang ke situ itu orang-orang yang udah dalam artian berhasil ya. Iya, udah Iya. berhasil. Kata dia di situ dapat di situ. Iya, bahkan saya pancing ya. Katanya dia, kata orang itu yang suka muja di situ. Oh, kalau pengen kaya, kamu coba di sini. Makanya saya pura-pura aja, Raden. Oh iya Pak, kayak gitu ya. Iya, kata dia. Nawarin ke kamu. Iya, cuma saya pura-pura aja. Saya pengen tahu ini sebenarnya makhluk apa yang ada di sini gitu. Dan saya terawang kan. Cuma saya curiga. Pas saya, mungkin dia juga merasakan yang lain di situ. Dia juga merasakan pas saya lihat ke belakang, orang itu udah jalan mau ke tempat itu, tapi beda pakaiannya, kayak semacam penunggu lah, kuncen. Makanya Kuncen. Oh, berarti ada kuncennya di situ. iya, bahkan saya juga tanya ke orang isi bapak itu kan, Pak, bapak datang ke sini sendiri atau gimana? Katanya enggak, Dek, di sini ada Ada kuncennya pengantarnya, juga. kuncennya. Kuncennya juga ya. Saya tanya kemana orangnya, kan saya kalau sendiri kan nggak mungkin Pak, mungkin ada ritual-ritual lain kata saya kan, untuk permulaan saya mau sugi ini kata saya kan, ada nanti ke sini. Pas saya lihat kan, saya udah curiga nih orangnya kayaknya ini kata saya kan. Udah gitu dia pas lihat saya, dia langsung pergi, nggak ada. Langsung pergi, Iya, kabur. Saya curiga itu, saya mau ikutin, saya nggak enak gitu kan, masih bapak yang lain gitu. Itu yang datangnya ke situ cewek cowok itu yang Itu tadi ada cewek 1, ibu-ibu, tapi dia jarang ke situ katanya. Saya mah nggak terlalu katanya. Paling saya mah lewat simbah katanya, ngomong simbah. Oh. Paling saya mau lewat telepon, kalau udah nggak enak di perusahaannya dia, saya telepon simbah katanya. Kalau si bapak itu mah yang 2 itu, tapi nggak bapak-bapak banget sih. Jadi dia bilangnya Terus di situ. ke si bapak kuncen itu si Mbah. Mbah, kalau si Jadi ibunya nggak nyebutin namanya ya. enggak. Jadi gini kali ya, sebenarnya kayaknya begini nih, info itu yang dibawa sama Adipati ya. Jadi intinya berarti pohon itu dipakai musyrik Iya, ya. dipakai udah nggak benar itu. Berarti dibikin si pohon itu menjadikan manusia itu mendoakan Tuhan Iya. ya. Jadi Jadi ibarat dia menyembah ke situ deh. Untuk mendapatkan Untuk sebuah mendapatkan kekayaan. iya, makanya saya tadi Jadi apapun dia yang datang ke situ menginginkan Nah, apa. sekarang begini nih tugas kita ya. Bukannya kita iri ya, bukannya kita iri terhadap rezeki iya. seseorang ya, atau manusia, antara manusia terkadang orang punya rasa iri, bukan, atau dengki. Tapi karena kita punya hak dan tugas ya, Iya, kita untuk meluruskan Nah, ya kalian. ketika ada yang menyimpang ya, ada yang ingkar, dan tempat itu akan mengingkarkan manusia, Iya, tugas kita sikat, kita kita bersihin. bersihin,
penghuni yang di situ dikarenakan dia akan menyesatkan lebih banyak orang. manusia. Makanya Nah, tadi saya pas pergi Raden, kata saya, Pak, cobalah berpikir jernih, kata saya. gak bakal masuk lah orang dulu Iya, udah makanya saya berhasil. jelasin, pohon ini dibuat sama siapa Pak, kata saya kan, sama Tuhan, kata dia. Terus pohon ini ciptaan Tuhan kan, kenapa Bapak nyembah sama pohon, kata saya. Gak bakal Tapi masuk. dia kayak mau marah gitu, udah saya nggak Ya ladenin, iyalah, saya Bakal pergi masuk, aja. karena dia udah berhasil. Karena dia udah merasakan Iya, keberhasilan dia. Tapi walaupun gimana Adipati, ya walaupun banyak harta yang melimpah, kalau itu untuk kita menyekutukan Tuhan, Iya. menunjukkan Allah, itu kalau Allah kita menduakan Allah, hukumnya sangat dosa. Dosa Lebih itu. baik kita hidup seperti ini, hidup biasa, Itu ya. Yang udah- penting kita tidak menduakan Allah. Iya. Itu benar-benar udah musyrik itu Raden, Ya. udah Bukannya nyimpang kita dari dengki aturan. atau kita mau open pada orang-orang yang datang ke situ, tapi kita tugas kita berarti nih kita punya PR ya. Besok kita lanjut langsung ke tempat, Iya. kita musnahkan ya yang penunggu di sana. Karena apa? Kalau itu yang keramat itu misalkan tidak kita dibersihkan, takutnya akan lebih berbondong-bondong, Iya. lebih tambah banyak. Tapi itu yang saya rasakan itu energi di pohon itu lumayan Raden. Lumayan kuat ya. Yang Santang Putra Sunda sang penakluk keramat. Iya. Itu karena tugas kita. Kalau keramat yang akan menyimpang, keramat yang akan mesesatkan manusia, kita taklukkan. Ya, Tadi juga- kalau ada keramat yang akan menyimpang dan memusyrikan manusia, itu kita taklukkan. Dan Tadi kita juga pun itu- jangan lupa Raden, segala sesuatu yang kita lakukan kita harus juga berhati-hati. Iya. Karena kita harus diberi intinya kita harus berhati-hati supaya kita diberi keselamatan. Itu tadi bilangnya si Mbah ya, berarti Iya. kuncinya laki-laki ya. Tadi juga itu Raden sebenarnya mau langsung saya sikat ya, mau saya lumat, tapi saya nggak enak kan, kayak gimana gitu. Saya tetap harus laporan dulu sama Raden. Jadi saya nggak mau sendirian, nanti ujung-ujungnya takutnya disalahkan atau apa. Kalau sama Raden langsung kita survei dulu, kita cek kebenarannya, kalau benar kita langsung. Jadi gini kameramen ya, mungkin kita besok kita ke tempat keramat yang tadi Iya. dibilangin laporan si Adipati. Kita besok langsung ke lokasi dan kita di situ besok kita akan hitam, putih, merahnya kita di lapangan besok. Iya, Tapi kalau keramat yang akan menyesatkan manusia kita wajib hilang, hilangkan karena akan menyesatkan semua orang. jutaan umat nantinya. Iya. Jadi Itu yang lebih bahaya itu seperti Iya. itu. Wajib itu dan Itu padahal harta kalau dipikir sama kita ya, itu harta itu cuma titipan. tidak akan dibawa mati. enggak, ngomong-ngomong anak-anak di Depokan. Padepokan itu untuk persiapan sahur udah Udah tadi saya udah nanya gimana, kata saya di keramat. Udah siap, bilangin sama Raden. takutnya gini, kita di sini ngobrol ya, nggak taunya anak-anak di Padepokan besok ya subuh nanti pas mau sahur, nanti sahurnya nggak ada, keburu subuh, kasihan. Iya. Kalau udah subuh kan udah nggak mau Cuma ini. kayaknya ini si demit ini lagi main kayaknya kelayapan dia, Iya. Raden. Tapi dia rajin sholat subuhnya. Iya. Walaupun Tapi dia main, walaupun baik- kelayapan, nah. dia selalu bawa informasi sebetulnya. Dia subuh udah balik, Iya. pas tanya kamu udah sahur udah. Jadi dia datangnya langsung ke ke masjid, langsung dia itu langsung sholat. Jadi dia walaupun main tapi dia kadangnya dia waktunya beribadah dia selalu ada. Iya. Bagus lah, jadi dia tahu waktu mana waktunya main, mana waktunya beribadah. Bagus. Mudah-mudahan yang lain pun bisa meniru kayak si Demit. Jadi kita bisa mengatur waktu ya. Si Jaga tadi lagi zikir terus ini. Nah, kita mungkin untuk sementara waktu ya, Iya. karena kita di sini kalau udah ngedenger kayak semacam barusan kayaknya kurang pas. Kalau saya duduk di sini mungkin kita harus
ke Padepokan kita tirakat atau gimana, Iya. coba untuk langsung kita ya kontak batin dengan di wilayah itu. Tapi kan baru ingat ini lagi, saya mengingatkan lagi, nanti besok kamu berangkat untuk membantu Kang Adin ya. Oh, yang itu yang bantu. Ya. Yang penting kita gini aja, Kang Adin udah bagian saudara kita. Iya. Nah, jadi ketika dia ada kesulitan atau gurunya atau apanya, kita harus Iya, yang membantu. terkait Mas Karyo itu. Ya, tapi nggak tahu kita Iya. masalahnya. Yang penting kita lihat Kak Mas Adinnya ya. Iya. Terus Dia sudah Intinya, membantu kita. Nah. Saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan Iya. kita harus Nah, membantu. terus sekarang ini juga besok sebelum berangkat ya, kamu nanti berdua saya akan bekalin sesuatu ya, dan kita sedikit nanti itu dulu ya, ritual dulu dikarenakan ada hal sesuatu karena itu jaraknya jauh ya. Nanti sekalian kita akan melihat dulu menggunakan ini ya, tembus pandang kita, mudah-mudahan kita bisa melihat posisi dan situasi di sana. Iya. Oke, ini karena kita udah terlalu malam ya. Kamu juga nanti langsung ke Padepokan yang di sana aja. Iya. Ini kamu ke sana aja ya. Ya, siap. Jangan ini nanti. Tolong, karena sana saya itu masih ini ya, Adipati selalu di sana. Tolong jaga anak-anak yang di sana. Ya. Saya Jangan sampai lengah. yang sampai lengah, karena kamu yang lebih dewasa di sana. Kalau ada apa-apa langsung aja ke tempat. Langsung kasih kabar Ya. kalau ada Kalau ada apa-apa nanti saya langsung kasih kabar aja. kabar. Oke, kameramen, dikarenakan kita di sini pun ada yang lebih penting ya, Iya. kita harus berarti lebih melangkah ya Adipati ya. Mungkin kita untuk sementara waktu sampai di sini aja Iya. dulu ya. Kita sampai di sini. Sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman yang di rumah dan saudara-saudaraku di mana berada dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan diberi kesehatan, Amin. Amin. diberi umur panjang, Amin. diberi rezeki yang melimpah ruah. Amin. Mudah-mudahan tolong ya selalu melihat channel kami yang Santang Putra Sunda alias Munding Wangi. Oke. Salam santun, salam rahayu. Assalamualaikum.